Selamat malam Bapak dan Ibu Instruktur DTS FGA dari Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 saya Fikri Dinata dan bersama dua teman saya Faris dan Putu Sayoga ingin mempresentasikan hasil proyek database design yang telah kami buat dengan studi kasus rumah makan XYZ. Introduction. Rumah makan XYZ merupakan rumah makan yang berdiri di tengah kota. Restoran ini menyediakan berbagai menu prasmanan hingga pesanan. Pelanggan dapat memilih sendiri menu yang mereka inginkan atau memesan sesuai paket yang ada. Rumah makan XYZ juga menerima pesanan nasi kotak yang dapat dipilih dari paket atau memilih sendiri yang biasanya pesanan tersebut dipesan oleh kantor sekitar rumah makan. Transaksi dicatat menggunakan nota kertas. Perhitungan pendapatan dihitung setiap hari dan setiap akhir bulan agar pendapatannya dapat diketahui. Rumah makan XYZ memiliki beberapa karyawan. Setiap karyawan dibagi menjadi beberapa kelompok yang memiliki tugas seperti koki, pelayanan, dan petugas kebersihan yang bertugas berdasarkan shift yang diatur oleh supervisor. Supervisor bertanggung jawab atas kinerja dari karyawan yang dibawahinya kepada manajer rumah makan. Manajer rumah makan mengatur jalannya bisnis rumah makan dengan mengetahui laba atau rugi dari rumah makan, modal yang harus dikeluarkan, serta target yang harus dicapai rumah makan untuk mencapai profit. Setiap minggu, karyawan bertugas untuk membeli persediaan produksi untuk rumah makan seperti bahan makanan, peralatan memasak, dan lain sebagainya, serta membayar iuran bulanan seperti listrik dan air. Setiap pengeluaran tersebut dicatat dalam buku pengeluaran yang berisi data penting seperti harga barang, tanggal pembelian, dan di mana barang tersebut dibeli. Semakin berkembangnya rumah makan XYZ menimbulkan masalah-masalah tersendiri bagi pemilik. Di antaranya sering terjadi kesalahan dalam perhitungan pendapatan, proses rekapitulasi yang bertambah lama, dan aset-aset yang tidak dapat dilacak. Oleh karena itu, pemilik ingin berpindah dari cara konvensional dengan membuat aplikasi yang bisa membantu kegiatan operasional rumah makan XYZ. Kemudian bisnis and mission. Aplikasi yang akan dibuat memiliki beberapa fungsionalitas seperti aplikasi dapat mencatat transaksi penjualan oleh pembeli, melacak pembeli yang merupakan karyawan dari kantor yang bekerja sama dengan rumah makan XYZ, dan dapat melakukan pencatatan terhadap aset yang dimiliki. Fungsionalitas lain aplikasi yaitu pemilik dapat memantau kinerja karyawannya, melihat absensi karyawan, tanggung jawab masing-masing karyawan, dan mempermudah menentukan pembagian waktu kerja karyawan dan pencatatan pengeluaran rutin. Aplikasi rumah makan XYZ bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, mempercepat rekapitulasi pendapatan, serta mempermudah pencatatan transaksi karyawan dan aset rumah makan XYZ. Dengan aplikasi ini diharapkan pemilik rumah makan XYZ memperoleh manfaat sebesar-besarnya, mulai dari tenaga, usaha, dan waktu. Selanjutnya, information requirement. Pertama, pelanggan yang ingin memesan menu pada rumah makan XYZ harus mengetahui terlebih dahulu menu apa saja yang ada dan tersedia. Selain itu, terdapat pilihan paket menu jika pelanggan tidak ingin repot-repot memilih dari sekian menu yang ada. Kedua, kasir rumah makan harus dapat mengidentifikasi pesanan yang masuk, apakah dari perusahaan atau dari pelanggan biasa. Karena apabila dari perusahaan, kasir harus mencatat nama penanggung jawab dan nomor telepon dari pesanan yang dipesan. Ketiga, sebuah transaksi order yang dibuat oleh customer harus tercatat kode order transaksi, waktu transaksi, kode menu sesuai menu yang dipilih, deskripsi menu yang dipilih, harga menu, dan total harga dari menu yang dipilih oleh pelanggan tersebut. Okay. Dari information requirement dan introduction tadi dapat dirumuskan beberapa business rule diantaranya
Setiap karyawan yang bekerja sukses telah diatur oleh supervisor beserta job description yang harus dilakukan. Yang kedua, setiap pemasukan dan pengeluaran dari rumah makan harus tercatat secara baik karena setiap bulannya supervisor harus memberikan report tiap bulan kepada manajer rumah makan. Selanjutnya, manajer diberikan tanggung jawab untuk mengelola modal yang ada untuk mencapai target tertentu agar rumah makan mendapatkan profit atau keuntungan tiap bulannya. Selanjutnya, setiap pesanan customer selalu dicatat dan catatan tersebut akan diberikan pada customer agar customer dapat mengetahui bukti tentang apa saja yang telah dipesan dan total biaya yang harus dibayarkan. Bisnis model yang lain yaitu pelanggan dari rumah makan yang tidak hanya personal customer, namun juga terdapat perusahaan yang memesan menu rumah makan dalam jumlah banyak untuk acara atau kebutuhan lain dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, setiap pengeluaran bulanan harus dicatat untuk dilaporkan di akhir bulan untuk dihitung apakah perusahaan tersebut mengalami profit atau rugi. Selanjutnya, setiap karyawan memiliki gaji yang berbeda sesuai dengan tanggung jawab yang dibeban oleh masing-masing karyawan. Selanjutnya adalah jika ada besaran nasi kotak lebih dari 30 pegawai yang ikut membantu akan mendapatkan tambahan upah 30% dari keuntungan bersih. Jadi setiap ada besaran sejumlah 30 lebih, maka pegawai tersebut yang mereferensikan rumah makan kepada perusahaan maka mendapatkan profit 30% dari total order yang dibeli oleh perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, jika bahan makanan telah melewati masa expired, maka bahan tersebut tidak akan digunakan untuk memproses menu yang akan disajikan kepada customer. Berikut merupakan contoh dari PRD yang telah kami buat, di mana pada relasi order pada entitas order memiliki relasi ARC pada dua entitas, yaitu personal customer dan company customer. Menggunakan relasi ARC karena dalam satu order tidak dapat berrelasi dua langsung kepada personal customer atau company customer, yaitu relasi ini disebut juga mutually eksklusif. Selain itu, relasi order juga memiliki hubungan many to many dengan food item, di mana dalam relasi many to many harus ada intersection entity, yaitu intersection entity-nya adalah entitas order lain yang menyimpan quantity dari pesanan yang telah dipesan oleh customer. Pada entitas order menyimpan beberapa atribut, yaitu order number, order date, order time, dan order total yang akan dibeli oleh customer. Selanjutnya adalah relasi food item memiliki relasi dengan menu, di mana menu adalah super type dari beberapa subtype, yaitu promotion, package, dan other. Entitas other digunakan untuk sebagai opsi apabila nantinya ada menu yang tidak termasuk dalam dua subtype ini, di mana relasi menu entitas menu berrelasi dengan food item, di mana setiap menu akan terlist atau masuk dalam food item yang akan dipilih oleh customer. Dan itu satu order akan dihandle oleh satu employee akan menghandle beberapa customer, di mana terdapat relasi yang not transferability, karena satu order harus diselesaikan dalam satu order harus diselesaikan oleh satu employee dan tidak dapat dioper. Selain itu, employee juga bertugas untuk membelanja bahan makanan dan juga aset apabila dibutuhkan. Hasilnya akan menghasilkan outcome notes yang akan dicatat sebagai pengeluaran bulanan. Relasinya adalah
relasi ingredients dan aset pada employee yaitu many to many, di mana terdapat intersection entity pada entitas outcome nodes. Selain itu, employee memiliki hubungan recursive relationship dengan employee itu sendiri. Karena terdapat ada beberapa role yang berbeda, yaitu supervisor dan manager, di mana relasi ini berguna untuk saling memanage. Selanjutnya, employee memiliki hubungan many to many dengan chief, di mana terdapat intersection entity pada entitas assignment yang akan menyimpan date dan time dari customer tersebut akan bekerja, employee tersebut akan bekerja, di mana dalam entitas shift akan disimpan atribut kode shift dan deskripsi pekerjaan apa saja yang akan dikerjakan oleh employee. Langkah selanjutnya dalam forward engineering adalah merubah ERD atau entity relationship itu diagram menjadi sebuah diagram fisikal. Nah, dari entitas atribut relasi pada ERD itu kita rubah menjadi tabel, kolom, dan foreign key pada physical data model. Pada model yang ditampilkan, atribut-atribut atau kolom yang sudah kita rubah menjadi physical data model ini sudah berisi tipe data yang sebelumnya di diagram ERD belum ada. Nah, kemudian pada bagian transaksi penjualan, relasi eksklusif yang ada pada tabel order, personal customer, dan component customer berubah menjadi kolom foreign key pada tabel order. Kemudian pada tabel employee yang memiliki relasi rekursif dirubah menjadi foreign key yaitu ID employee di tabel employee itu sendiri. Nah, sekian persen dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.